Hai semuanya, dalam video ini aku akan menjelaskan tentang teknik rasional emotif atau rasional emotif terapi. Nah, sedikit penjelasan tentang teknik ini. Rasional emotif terapi adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi, baik itu berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. Manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Rasional emotif terapi menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tak terhingga bagi aktualisasi potensi-potensi dirinya dan bisa mengubah ketentuan-ketentuan pribadi dan masyarakat. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesakkan pemenuhan keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan, hasrat-hasrat, dan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Jika tidak segera mencapai apa yang diinginkannya, manusia mempermasalahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Teknik rasional emotif menekankan bahwa manusia berpikir, beremosi, dan bertindak secara stimulan. Jarang manusia beremosi tanpa berpikir, sebab perasaan-perasaan biasanya dicetuskan oleh persepsi atas sesuatu situasi yang spesifik. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak video berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain? Nugas. Nah, tumben. Kok lagi bad mood, mau cerita boleh nggak? Boleh tuh, bentar. Hop, minum dulu tuh. Baru datang. Kasih. Gimana? Aku tuh lagi kesel sama orang-orang, gak tau kenapa. Ya lagi kesel aja weh, kayak kenapa mereka teh ngejudge aku gitu gara-gara fisik, kayak aku teh gendut lah disebutnya. Terus kayak aku teh suaranya cempreng kayak gini lah, itulah. Padahal ya aku juga bahagia gitu gini. Cuman kenapa mereka teh kayak bilang, ih si Iki sekarang mah buncit, ih si Iki sekarang mah gendut gini. Aku teh kesel gini, kayak gitu. Banyak banget yang bilang gitu. Sebenarnya banyak, cuman yang bikin sakit hati itu yang terakhir-terakhir ini sih. Biasanya aku bodo amat kayak gitu ya sama yang kayak gituan, cuman akhir-akhir ini kok dia gitu yang paling nyakitin ke hati. Terus memang kalau misalkan Iki tahu dari mana gitu, apa Iki ngerasa diri sendiri gitu pas ngaca atau gimana ngelihat ternyata aku bener, apakah karena lihat apa yang diomongin sama orang lain terus Iki lihat kaca ternyata merasa gitu, iya ternyata gendutan gitu. Ya kalau bisa dibilang kayak gitu sih. Kayak aku emang dari dulu kan nggak pernah kiloan naik gitu ya. Sekarang tiba-tiba 65, tiba-tiba jadi buncit, jadi gendut. Cuman aku ngerasanya aku teh nggak gendut, tapi kenapa mereka teh kayak bilang gitu. Ditambah lagi aku teh kayak scroll IG kayak gitu, lihat yang atletis kayak gitu, aku teh semakin insecure sama badan aku gitu. Jadi setelah orang lain menilai Iki baru menyadari gitu. Padahal sebelumnya Iki biasa aja gitu dengan badan Iki. Terus pas orang lain bilang, Iki baru memperhatikan lebih jauh dan merasa itu adalah sebuah kekurangan gitu. Iya, kayak gitu. Padahal sebelumnya kalau Iki sebelum menyadari gitu kayak misalkan kiloan Iki kan 65, sebelum mereka bilang mah biasa aja, tapi setelah mereka bilang Iki merasa itu jadi besar gitu kiloannya. Iya, kayak gitu. Jadi gimana ya? Padahal dulu aku teh banyak yang dibilang kecil karena kiloan aku kecil. Sekarang kiloan udah naik disebutnya gendut ini. Kayak gitu. Itu temen bukan sih yang kayak gitu? Gak tahu juga sih. Bisa disebut teman, bisa disebut enggak kalau yang kayak gitu mah. Soalnya kalau teman mah kan
nggak sampai harus kayak gitu juga bilangnya. Terus kalau misalkan bukan teman, apakah harus didengerin? Ya enggak juga sih sebenarnya, cuman aku kan orangnya kayak sensitif gitu gening, kayak gitu. Jadi sedikit dikit kalau misalkan orang lain ada yang diomongin ke aku, didengerin sama akunya, kayak gitu. Sebetulnya mah simpel aja. Sekarang Iki udah tahu kalau misalkan orang yang kayak gitu teh bisa dibilang teman atau bukan. Yang artinya mereka nggak dekat gitu sama Iki. Mereka cuma tahu nama tapi nggak tahu cerita. Terus menurut Iki apa namanya teh orang obrolan mereka harus didengerin atau enggak. Terus menurut Iki kan karena Iki perasa jadi pasti kedengeran gitu kan, pasti kepikiran. Cuma sekarang Iki coba sadar dulu deh, maksudnya eh, perlu nggak sih didengerin omongan orang yang nggak tahu Iki sekenal Iki itu, sekenal Iki banget, tapi harus didengerin nggak sih yang kayak gitu? Kalau menurut aku ya, didengerin perlu sih sebenarnya. Cuman salahnya aku terlalu didengerin. Harusnya sih kalau didengerin ya didengerin, jadi motivasi buat diri aku buat berubah gitu ke arah yang lebih baik. Mungkin akunya yang terlalu sensitif, jadi kebawa emosi, jadi bad mood kayak gitu hari ini. Hmm, tuh itu udah tahu jawabannya sendiri ternyata. Kan gini ya, menjadi sensitif itu nggak masalah, maksudnya kayak terlepas dari gender, semua orang juga punya perasaan. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki, kan pasti punya perasaan ya. Terus kan nggak semua orang itu cuek. Terus Iki termasuk orang yang memang lebih sensitif. Gak apa-apa, nggak salah. Dan tapi nggak apa-apa, karena Iki tahu jalan keluarnya, Iki apa namanya, tahu harus gimana menyikapinya. Mungkin apa namanya, memang kan Iki sekarang lagi marah, jadi harus dikeluarkan dengan cara seperti ini. Asalkan Iki tahu jalan keluarnya seperti apa, kayak Iki tadi bilang, dibuat motivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya, ya lakukan seperti yang Iki inginkan. Dan kalau misalkan memang Iki perlu untuk cerita sama orang lain, ya datanglah ke sini. Yang penting mah cintailah diri sendiri, karena memang kan Allah menciptakan semua ciptaannya itu dengan sempurna, terlepas dari semua yang dikatakan orang lain. Ya Allah menciptakan setiap insannya dengan cara yang spesial. Kan sempurna tidak sempurna itu hanya milik Allah gitu kan. Dan kita sebagai manusia sesama ciptaannya nggak bisa saling menjudge gitu. Iki udah tahu gitu, kalau misalkan memang mereka yang menjudge gitu, bisa dikatakan teman atau enggak gitu. Jadi ya itu pilihan Iki, apakah masih ingin berlanjut berteman dengan mereka yang memberikan judge itu supaya Iki terus bisa menjadi orang yang lebih baik, ataukah Iki berpindah untuk mencari lingkungan yang baru yang memang memotivasi dengan cara yang positif kayak gitu. Ya pilihannya tetap ada di Iki, tapi hebat sih, Iki hebat, Iki kuat. Ya makasih gitu ya, kamu udah dengerin keluh kesah aku lah hari ini ya, kayak gitu. Udah mau pulang dulu ya, makasih banget ini. Ini makan dulu. Ya nggak apa-apa, sok nanti. Nggak, dimakan dulu. Ya udah minum dulu aja. Masa pulang-pulang nggak bawa apa-apa. Makasih ya. Aku yang makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Hati-hati. Dah. Waalaikumsalam.